Selamat datang kembali di analisis mingguan dari Exness. Di minggu kali ini kita akan membahas mengenai dolar AS, Swiss franc, dan juga dampak dari konflik terhadap indeks. Konflik di Timur Tengah semakin memanas dengan membuat banyak investor yang mengalokasikan dananya sesuai dengan keinginan mereka dan profil risiko mereka. Umumnya, investor akan memindahkan dana mereka ke aset lindung nilai seperti logam mulia dan juga beberapa mata uang seperti dolar, Swissy, dan juga yen. Namun tentunya investor akan selalu menilai mana yang lebih menguntungkan bagi mereka dan tentunya lebih aman untuk dana mereka agar tidak mengalami penurunan nilai dari aset mereka. Laju inflasi di AS telah mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan dan sempat mencapai puncak yang cukup tinggi bagi para investor. Di sisi lain, kalau dilihat, laju inflasi di Swiss tidak mengalami kenaikan yang terlalu signifikan dan bisa dikatakan masih di bawah kendali. Namun ada satu hal yang menahan investor agar tidak serta-merta memindahkan dana mereka ke Swissy, yaitu tingkat suku bunga mereka yang terbilang masih cukup rendah, yang tidak dinaikkan secara signifikan sesignifikan yang terjadi di AS dalam beberapa waktu terakhir ini. Sementara itu, terlihat bahwa pelaku pasar tidak bereaksi terlalu banyak terhadap konflik yang terjadi pada Timur Tengah ini. Hal ini terlihat dari pergerakan indeks yang tidak bergerak terlalu banyak akibat dari konflik yang ada ini. Pada saat yang bersamaan, pelaku pasar juga memperkirakan bahwa permintaan dari Tiongkok akan cenderung tertahan dan juga ini dapat menyebabkan performa indeks yang tidak maksimal pula. Dari sudut pandang teknikal, USD Swiss telah jatuh sekitar 3% sejak mencapai puncaknya pada awal bulan ini. Jika USD Swiss melanjutkan penurunannya, maka USD Swiss dapat menguji kisaran supportnya di 0,89 yang dapat berpotensi menyentuh hingga 0,885 hingga 0,888. Sebaliknya, apabila USD Swiss dapat kembali memantul dan melanjutkan kenaikannya, maka USD Swiss dapat menguji kisaran 0,902. Di sisi lain, HK50 telah turun hampir 5% dari puncaknya di minggu lalu. Sehingga ini menunjukkan ada dampak terhadap pergerakan indeks dari konflik yang terjadi ini. Jika HK50 dapat memantul dari kisaran 17.200 hingga 17.225, maka ada peluang HK50 untuk kembali menguji 18.350. Sebaliknya, HK50 dapat turun menguji kisaran 15.925 hingga 16.635 apabila HK50 ditutup di bawah 17.050. Menjelang akhir pekan ini akan ada beberapa data ekonomi yang masih penting yang dapat kita perhatikan, seperti laju inflasi di Jepang dan juga penjualan retail di Inggris, yang mana dapat menyebabkan terjadinya volatilitas harga yang sedikit lebih tinggi. Jadi itu saja analisis minggu kali ini, sampai jumpa lagi minggu depan.